Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam podcastnya warahmatullahi. Maya Nanda Dewi. Kali ini kita ada pembicara, salah satu pejabat publik, Bapak Ardian Widianto, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas Patean Kendal. Benar ya Pak ya? Ya benar Pak. Iya. Gimana kabarnya Pak Ardian? Alhamdulillah sehat. Iya, ya alhamdulillah ya Pak ya. Banyak teman-teman yang isoman atau gimana Pak ini Pak? Oh sepi. Saya alhamdulillah belum jadi penyintas. Janganlah, Oh nanti tetap bakoh sampai akhir. iya, alhamdulillah ya Pak ya. Ya, langsung saja ya Pak ya. Di sini Oke. podcast tentang nilai-nilai aneka. Mungkin sebagai aparatur sipil negara, Bapak mungkin tidak asing lagi dengan aneka nggih Pak nggih. Ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebelumnya, mohon maaf kalau nanti di tengah-tengah itu saya batuk-batuk ya Pak ya, kebetulan ini lagi isolasi mandiri. Ya, siap Mbak, nggak apa-apa Mbak. Iya. Langsung saja nih, ini berkaitan dengan implementasi aneka. Untuk poin pertama yaitu tentang akuntabilitas Pak. Kalau di tempat kerja yang jenengan atau di Puskesmas Patehan itu seperti apa sih implementasi untuk akuntabilitas sendiri? Gitu. Gini, cerita dulu mungkin ya untuk di Puskesmas. Kami masalah akuntabilitas ada istilahnya supervisi tiap 1 tahunnya 2 kali dari Inspektorat Kendal, jadi mengenai kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, terus keseimbangan neraca keuangan dan lain-lain. Kami setahun 2 kali itu ada audit, istilahnya kayak supervisi audit lah, audit internal dari Inspektorat Kabupaten. Biasanya setahun 2 kali juga ada audit dari BPK dari pusat. Jadi memang untuk akuntabilitasnya kita disupervisi di audit setiap tahunnya 2 kaliannya. Terkadang jadwal yang dari BPK, BPKP itu tidak pasti sih. Kadang di bulan Februari sama Agustus, kadang bisa juga mundur tergantung jadwalnya mereka aja. Gitu. Gitu. Berarti controllingnya sudah bagus ya Pak, sudah terlapor juga nih Pak? Ya, insya Allah gitulah. Karena kalau masalah terus zaman sekarang ya, bukan kayak zaman dulu, apa-apa harus pakai aplikasi kan. Jadi memang pelaporan dan lain-lainnya kita lewat aplikasi. Meskipun juga mereka audit tidak hanya lewat aplikasi sih, mereka datang langsung ke sini. Cuma memang ini karena masa pandemi 2020-2021 biasanya pakai Zoom meeting untuk itu. Tapi tetap mereka lihatnya dari aplikasinya, sudah terisi atau belum, sudah bagus atau belum, mereka lihat dari sana gitu. Berarti ada aplikasi khusus untuk mengontrol ASN ya Pak ya? Ada untuk yang keuangan namanya SIMDA, Sistem Informasi Keuangan Daerah itu toh. Kalau untuk yang barang aset maksud saya itu juga ada sendiri SIM aset. Untuk yang kepemimpinan terus data-data kepegawaian itu di SIMPEK, di Sistem Informasi Kepegawaian. Gitu. Kalau untuk implementasi sederhananya untuk staf-staf Bapak seperti apa untuk setiap harinya Pak? Implementasi sederhana kita ya ini kalau sekarang itu dituntut PNS itu harus sergap tulis menulisnya. Jadi apa yang kita lakukan ya kita dokumentasikan, apa yang kita dokumentasikan harus benar-benar kita lakukan, gitu aja Mbak. Ya, berarti melakukan apa yang ditulis dan menulis apa yang dilakukan gitu ya Pak ya? Ya begitulah. Dan sebisa mungkin harus sesuai dengan SOP yang ada di tempat kami gitu.
Kalau untuk ini Kak, tadi kan untuk implementasi dari akuntabilitas, untuk yang Mhm. nasionalisme sendiri seperti apa? Ataukah, mungkin kalau dulu bentuk nasionalisme seperti setiap, ada upacara bendera atau sejenisnya, tapi kan sekarang karena masa pandemi ya Pak ya. Nah, sekarang seperti apa Pak? Ya, kalau kalau sekarang gini, kalau buat saya pribadi yang namanya untuk penerapan nilai-nilai nasionalisme itu kan nggak harus kita hormat sama bendera dan lain-lain. Yang penting kita melaksanakan apa yang sudah ada di tupoksinya kita masing-masing. Jadi tiap pegawai negeri kan punya punya tugas pokok dan fungsi masing-masing. Saat itu sudah dilaksanakan sesuai dengan Pancasila ya, sila 1 sampai 5 itu eh, ya itu sudah mencerminkan nasionalisme untuk saya. Jadi mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah dilaksanakan, ya saya rasa sudah mencerminkan nasionalisme. Jadi Iya Kak. meskipun kami yang di puskesmas itu kan sekarang BLUD, jadi sebagian orang mungkin berpikir kami profit oriented, padahal eh, kalau puskesmas mau profit oriented juga tidak bisa karena kami juga pelayan pelayan masyarakat, jadi pikirnya juga harus sosial oriented. Iya. Iya benar sekali Kak. Kalau di, pelayanan publik apalagi di pelayanan kesehatan kan memang nggak tuntukannya nggak yang memang nggak yang, apa, memang nggak yang profit oriented lagi ya, Iya, Mas, ya. iya. Oh, oh. Itu udah mencerminkan ini sih, ya sila-sila Pancasila apalagi Iya, ya di masa sekarang ini nggak harus iya. yang secara fisik hormat kepada bendera itu tidak ya, Kak, ya. Betul lah, keserah zamannya kali. Nggih nggih. Kemudian Pak, kalau yang untuk, implementasi dari etika publik sendiri seperti apa? Ataukah ada kendala Eh, selama pandemi ini? Kalau etika publik sih sebenarnya begini, kami sebenarnya bukan 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 cuma Puskesmas Patenda ya, Puskesmas di Kabupaten Kendal itu punya namanya fakta integritas ke masyarakat. Jadi eh, fakta integritasnya itu tidak cuma sekedar tulisan yang ditempel di tembok, tapi memang memang betul-betul harus kita laksanakan. Dan di fakta integritas itu ada punishment-nya saat saat kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan yang di peraturan. Jadi saat saat Pemda mengeluarkan aturan, misal puskesmas buka jam setengah delapan pelayanan ya, buka sampai jam Ya, setengah delapan sampai jam 1, kok ada pasien datang jam 12.30 tidak kita layani, berarti kan tidak sesuai dengan fakta integritasnya kita ya, itu nanti nggih nggih. ada punishment-nya biasanya seperti itu. Mhm. Jadi sudah ada controlling-nya di situ. Memang memang apa ya, kerja zaman sekarang banyak aturan nih, nggak bisa macam-macam juga Iya gitu. iya, Pak, iya. Sudah controlling-nya sudah bagus, baik dari, Mm-mm. atasan maupun dari masyarakat ya, Pak, ya? Iya, iya, langsung dari masyarakat langsung malah. Nggih, iya. Kalau untuk, komitmen mutunya, eee, seperti apa sih di bagian jenengan, di bagian, tata usaha Mhm. Puskesmas Kendal Jadi untuk gini, menjaga komitmen mutu itu? untuk komitmen mutu itu kan di mungkin mungkin bukan cuma di puskesmas ya, di rumah sakit pun ada proses akreditasi yang kalau puskesmas itu berlangsung 3 tahun sekali. Memang ini sempat tertunda karena ada pandemi. Jadi tiap tiap 3 tahun sekali itu kita akreditasi. Akreditasi itu gimana ya, dicek, bukan dicek sih, eh, dibimbing, diaudit, dilihat, dipotret secara keseluruhan puskesmas itu seperti apa. Jadi mengenai ini puskesmas sudah efektif belum, sudah efisien belum, ini inovatif enggak ini puskesmas, terus berorientasi pada mutu pelayanan atau enggak, ada peningkatan atau enggak gitu. Jadi untuk komitmen mutu saya rasa kami di puskesmas dituntut untuk tiap tahun gitu, bukan tiap tahun tapi tiap saat itu harus selalu meningkat. Jadi diusahakan jangan sampai turun. Jadi kalau kalau di akreditasi itu kan
ada stratanya tuh. Iya, Ada madya apa gitu namanya nih, Pak. dasar, madya, utama, paripurna gitu kan. Jadi jangan sampai yang sudah di fase sudah dapat utama kok turun ke dasar atau dari madya turun ke dasar sebisa mungkin jangan terjadi. Oh, Jadi iya. ada controllingnya di akreditasi. Jadi kita mau nggak mau harus meningkatkan mutu, harus ada inovasinya apa, dituntut gitu. Capek sih jane, tapi ya nggak apalah, memang kerja begitu. Ya, ini menarik sekali ya Pak ya. Pokoknya apapun itu tetap hubungannya sama akreditasi nggih. Iya. Mbak. Jadi secara tidak langsung akreditasi itu juga membantu untuk ini ya Pak ya, proses laporannya dari Iya, iya, iya. manajemennya gitu nggih. Iya. Jadi kalau lihatnya dari sudut pandang itu memang apa namanya yang namanya akreditasi itu sebenarnya nggak enak sih akreditasi itu. Kalau kalau saya mau ngomong jujur itu Nggih. capek. Cuma kalau itu sudah jadi kebiasaan dan memang kita lakukan setiap hari, kita harus dokumentasikan, kita buat nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kadang kan kita yang membiasakan dirinya yang berat. Jadi saat Mhm. Iya Pak. Halo Pak. Mohon maaf ini sepertinya sinyal dari narasumber terputus nggih. Kita tunggu sebentar. Untuk selanjutnya kita lanjut saja ke implementasi sempat dari tersendat. anti korupsi ya Pak ya. Ya. Gini, Untuk implementasi anti korupsi bagaimana Pak di Puskesmas? untuk implementasi anti korupsinya begini. Jadi saya cerita langsung yang di lapangan ya. Jadi kalau untuk masalah yang mencegah untuk terjadinya korupsi itu kan intinya kita tidak keluar dari bukan di uang tapi bisa juga di waktu dan lain-lain. Jadi kalau tadi saya di awal sempat cerita kami di Puskesmas itu diaudit dari inspektorat dan dari BPK, BPKP itu pun sudah istilahnya gimana ya mengontrol kita untuk tidak keluar dari jalur. Jadi kami yang ada di Kabupaten Kendal itu dikasih rambu-rambu sama perda, perda tarif lah, perda pelayanan lah, perda SPM, banyak banget. Jadi saat perda itu sudah diterbitkan, kita ya harus sesuai dengan perda yang sudah ada. Jadi saat nanti kita kok keluar dari jalur, keluar dari perdanya ya berarti kita dihitung melakukan pelanggaran. Jadi harus dikembalikan lagi ke jalan yang benar gitu. Kalau Jadi untuk perdanya untuk anti sendiri, korupsi itu gimana? kalau untuk perdanya sendiri sudah ada untuk sosialisasi ke staf-staf belum sih Pak? Sudah gimana? Sudah gimana? Sudah sosialisasi? Oh sudah. Perda itu jadi perda itu sebenarnya sebelum jadi perda itu kan ada istilahnya raperda. Jadi masih rancangan, bentuknya rancangan itu sebenarnya kita sudah disosialisasikan dulu. Disosialisasikan ini. Oke, siap. Maaf Mbak Maya, barusan sinyalnya hilang, nggak tahu kemana, jadi Iya, nggak sempat apa-apa Pak. terputus. Nyambung yang tadi ya, ini Iya. kan tadi masalah masalah apa namanya anti korupsi yang memang kami yang ada di Puskesmas itu gimana ya? Kalau mau keluar jalur kalau zaman sekarang itu susah karena apa-apa itu tadi saya bilang ada audit, apa-apa harus lewat aplikasi, misal contoh pengadaan barang juga lewat aplikasi, perda juga sudah ada, kita neraca keuangan harus dilaporkan tiap bulan. Jadi memang mau nggak mau, insya Allah diatur untuk tidak keluar dari jalur gitu. Jadi
masalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan itu sudah bisa diimplementasikan. Terus ini ya sekedar ya untuk masalah keadilan sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Jadi sampai di pengaturan beban kerja pegawai puskesmas pun sekarang diatur pakai aplikasi. Jadi misal perawat di puskesmas itu kerjaannya apa saja, itu dihitung di aplikasi, butuhnya perawat berapa, itu tuh sampai begitu. Jadi di satu sisi aplikasi memang meringankan kerjanya kita, mengatur kita untuk lebih teratur, tapi ya itu tadi kita harus sesuai dengan teori, dengan aturan yang ada, begitu. Berarti zaman sekarang ini sampai beban kerja pun sudah diatur, distribusi tenaga pun sudah diatur ya Pak ya? Jadi nggak bisa yang ini masih butuh perawat nih, tapi sebenarnya nggak butuh gitu-gitu nih. Benar-benar sakit. Jadi gini, untuk analisa beban kerja ya sekedar sedikit cerita lah. Analisa beban kerja itu membuat seandainya nanti ada ketimpangan di beban kerjanya, misal harusnya puskesmas saya butuh 5 orang perawat, sedangkan kami sekarang hanya punya 3 orang perawat. Lah ini nanti datanya yang akan diambil ke BKN pusat. Ini kan kita store data nih di aplikasi kan. Nanti aplikasi itu yang akan dibuka BKN pusat. Puskesmas Patean itu butuh berapa orang perawat lagi sih? Lah itu yang nanti akan diusulkan ke formasi CPNS gitu. Jadi saat kita membuatnya kok tidak benar, ya nanti formasi CPNS-nya juga tidak akan keluar di sana. Tapi itu juga juga lihat juga dari kemampuan keuangan negara untuk bayarnya. Mungkin di skala prioritas mungkin ya. Jadi yang butuh dulu yang mana, yang diutamakan yang mana gitu mungkin. Gitu. Oh ya Pak, ini sudah cukup untuk penerapan nilai-nilai AMK-nya ya Pak ya. Untuk selanjutnya secara umum yang mau saya tanyakan, ada nggak sih Pak hambatan-hambatan untuk menerapkan nilai-nilai AMK yang sudah Bapak ceritakan tadi? Wah, hambatannya banyak, Mbak. Jadi tadi memang saya banyak cerita masalah aplikasi dan aplikasi. Tidak semua SDM-nya itu sama. Dalam arti saya kan tidak mungkin kerja sendiri, atau saya dengan kepala puskesmas cuma bekerja berdua, tidak mungkin. Kami punya staf-staf yang di bawah, dan staf-staf ini punya SDM yang tidak merata. Jadi mereka butuh apa ya? Mungkin pengembangan sumber daya manusia lagi, harus belajar masalah aplikasi gitu. Sewu kalau yang sepuh-sepuh juga agak susah juga nih diajak lari kan. Jadi harus sabar. Iya, Pak, ya. Harus sabar juga. Apalagi sih sudah ya mungkin sekarang hidup di zaman sekarang itu lebih orang-orangnya lebih melek sama teknologi. Kami keluar batas sedikit aja, laporan sampai bupati, laporan sampai Pak Ganjar gitu misalnya. Iya Pak. Ya begitulah kendalanya. Ya, kalau untuk ada nggak sih Pak resiko dari kalau misalnya dari kita menerapkan nilai aneka akuntabilitas atau anti korupsi, kita harus disiplin masuk kerja gitu. Bapak kan sebagai atasan, pernah nggak sih Pak kayak, waduh kalau aku menegur ini resikonya kayak gini gitu. Apa aja sih resikonya yang dengan hadapi? Jadi gini, untuk apa namanya penerapan di lapangan saat ada yang tidak disiplin atau gimana dan saya harus turun itu, jadi tegurannya itu berjenjang Mbak kalau di tempat kami. Jadi saat saya menegur secara lisan, kok besok lagi masih seperti itu, dibuatkan SP gitu ya misalnya, SP kok tidak ada tindak lanjutnya, kami naikkan ke dinas. Jadi tegurannya kami naikkan ke dinas nanti yang akan negur.
dinas kok tidak ada tindak lanjut, ya nanti naik ke inspektorat gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi di saya pribadi tidak ada masalah saat saya menegur kan saya naikkan ke dinas. Misal yang ditegur itu misal anaknya anggota DPR lah atau wong penting lah gitu kan. Iya. Misal saudaranya siapa gitu. Saya tegurannya saya naikkan ke dinas, nanti dinas yang akan ngurusi. Dinas mungkin mental, ya nanti naik ke inspektorat gitu. Jadi ada stepnya. Jadi saya tidak bekerja sendiri. Ya. Kalau untuk tantangannya apa aja, Pak? Tantangan dari penerapan nilai-nilai aneka tadi. Wow, wah tantangannya banyak ya. Jadi saat hari ini itu dengan besok itu sama saja, itu jadi tantangan. Tantangannya itu hari ini, besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Tantangannya itu. Jadi targetnya harus terpenuhi, semuanya harus lebih bagus daripada hari ini. Itu besok. Ya bisa lah. Ya. Asalkan mau berusaha. Balik lagi ke masalah pelanggaran nilai-nilai aneka. Selama Bapak menjabat sebagai kepala tata usaha, pernah nggak sih Pak ada yang melanggar sampai dengan pelanggaran berat, terus hukumannya apa? Kalau pelanggaran berat sebenarnya nggak ada sih Mbak. Kalau di kita kan sebenarnya kalau pelanggaran itu maksudnya ke pelanggaran ringan, dan pelanggaran ringannya itu masalah di absensi. Absensinya pun absensi keterlambatan. Jadi kami kan dikontrol lewat ini fingerprint. Jadi saat datang ke puskesmas harus pakai pinjer wajah, pinjer jari, nanti pulang pun begitu. Jadi yang jadi kendala itu kadang teman-teman bidan desa yang ada di lapangan mereka harus datang dulu ke puskesmas induk untuk absen dan nanti pulangnya juga harus absen lagi. Padahal kami hidup di puskesmas pedesaan yang luas, wilayahnya luas banget, dan ada yang jaraknya dari puskesmas induk itu sampai hampir 20 kiloan lah. Jadi untuk keterlambatan biasanya bidan-bidan desa yang PNS yang jauh itu sering. Jadi masuknya tapi itu masih kategori pelanggaran ringan lah. Bukan yang berat atau gimana, tidak ada insya Allah. Kalau pelanggaran ringan, sanksinya biasanya pasti teguran aja atau gimana? Enggak juga sih. Pelanggaran ringan kalau satu kali itu kan nanti pelanggaran ringan itu kan kita buatkan surat, kita naikkan ke dinas. Meskipun itu pelanggaran ringan, jadi ada teguran tertulisnya, ada kita naikkan ke dinas, nanti ada teguran dari dinas, satu kali teguran. Nanti tahun berikutnya itu kan rekap keterlambatan kan direkap 1 tahun tuh. Ya. Nah, tahun berikutnya kok masih pelanggaran yang sama dengan orang yang sama, itu nanti ada punishment-nya penundaan kenaikan pangkat 1 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya kok tahun ketiga terulang lagi seperti itu, masuknya ke sedang. Sedang pun nanti biasanya sedang berat itu dilimpahkan ke inspektorat, bukan ke kita sih. Gitu. Oh ya, ini saya rasa cukup ya Pak mengenai pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait dengan implementasi nilai-nilai aneka, resiko, tantangan, hambatan, dan jenis pelanggarannya. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sami-sami, sehat-sehat ya Mbak. Terima kasih juga atas ilmunya. Saya jadi kayak kebayang pengalaman bekerja sebagai ASN nanti pasti bakal di kontrol seberapa berat gitu tuh sudah yang ya harus kerja maksimal sih. Oh, dihitung-hitung kerja adalah ibadah gitu, Mbak. Iya, Jadi iya Pak. biar nggak jadi beban, oke? Iya Pak. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Semoga Bapak dan teman-teman diberikan kesehatan, terus dilancarkan juga pekerjaannya ya Pak ya.
Amin, Ibu. Sekian podcast dari saya yang dengan narasumber Bapak Arden Widianto sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas Katean. Jangan lupa untuk terapkan nilai-nilai Aneka dalam lingkungan kerja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.